Pemerintah kita itu sering banget ngelobi perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan luar untuk membuka perusahaan cabangnya di Indonesia. Atau mungkin untuk perusahaan yang sifatnya itu manufaktur membuka pabrik di Indonesia. Kira-kira apa aja sih manfaatnya kalau memang perusahaan asing tadi membuka pabrik dan juga perusahaan cabangnya di Indonesia? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Beberapa tahun ke belakang ya, pemerintah kita itu lagi aktif-aktifnya melobi beberapa perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan membuka perusahaan cabang atau membuka pabrik produksi di Indonesia. Ajakan pemerintah ini terhadap perusahaan asing merupakan bentuk usaha nyata dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara. Meskipun sudah dilobi oleh pemerintah secara langsung ya, belum tentu juga perusahaan asing yang dilobi ini benar-benar mau membuka cabang di Indonesia. Karena untuk membuka cabang di sebuah negara itu merupakan keputusan yang bisa dibilang lumayan besar untuk perusahaan asing. Karena itu menandakan mereka itu ingin menanamkan modal di negara tersebut dan mau mengikuti regulasi dari negara tersebut. Makanya jangan heran kalau seandainya pemerintah kita itu sering banget ngelobi satu perusahaan dalam waktu yang lumayan lama. Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas beberapa manfaat atau dampak yang terjadi kalau perusahaan asing itu membuka cabang atau pabrik mereka di Indonesia. Kira-kira apa aja manfaatnya? Mari kita bahas dampak yang pertama. Dampak yang pertama tentunya adalah investor masuk atau investasi masuk. Jadi, ketika perusahaan asing itu ingin masuk ke Indonesia dan membuka cabangnya, ada beberapa syarat agar mereka itu bisa membuka perusahaan cabang atau pabrik. Persyaratan ini sudah diatur di dalam undang-undang, di mana undang-undang yang mengatur itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan juga Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha tertutup dan terbuka berdasarkan DNI atau daftar negatif investasi. Salah satu syarat yang mengacu kepada investasi di sini adalah yaitu syarat minimum modal, di mana syarat modal minimum atau paling kecil dari perusahaan milik investor asing itu adalah sebesar 1,2 juta US dollar atau 10 miliar rupiah. Angka ini tidak termasuk harga tanah serta bangunan. Selain itu, investor itu harus menaruh uang mereka sebesar 2,5 miliar di bank di Indonesia. Bank di Indonesia ya, bukan Bank Indonesia. Kemudian juga harus menyertakan perincian investasi tentang penggunaan modalnya untuk apa aja. Jadi di sini kalau memang perusahaan asing itu ingin buka cabang atau buka pabrik di Indonesia, minimal mereka itu udah keluar 10 miliar rupiah. Dan kalau mereka memang berencana bikin pabrik, tentunya kan ada pembelian mesin, kemudian ada juga gedungnya, di mana ujung-ujungnya keluarnya itu lebih dari 10 miliar. Dari satu perusahaan aja udah menunjukkan bahwa uang yang masuk ke Indonesia itu udah lumayan besar. Apalagi kalau mereka itu bisa ngelobi banyak perusahaan asing. Next, kita lanjut ke manfaat atau dampak yang kedua, yaitu pembangunan infrastruktur menjadi lebih terarah. Maksudnya seperti apa? Seperti yang teman-teman tahu, kita ini kan hidup di negara Indonesia yang juga negara berkembang, di mana infrastrukturnya itu masih dalam pembangunan. Dan setiap infrastruktur yang dibangun itu tentunya punya maksud dan tujuannya tersendiri. Misalnya ngebangun jalur rel kereta api, ya tujuannya itu untuk jalan perlintasan kereta api, di mana nantinya juga dibangun stasiun kereta api kan. Kemudian yang paling baru, ngebangun stasiun charging baterai mobil listrik atau kendaraan listrik. Ya tentunya ini kan untuk ngecas baterainya kendaraan listrik. Nah coba deh bayangin aja kalau pemerintah itu udah ngebangun infrastruktur ini tapi nggak ada yang make. Kan jadinya infrastruktur ini dibangun tapi nggak berguna, jadinya mubazir kan, membuang-buang uang. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat itu mau menggunakan fasilitas infrastruktur ini? Nah, pemerintah itu butuh dorongan. Di sini dorongannya itu didapat dari perusahaan asing yang menghasilkan produk-produk tertentu. Kalau pemerintah itu ngebangun stasiun charging, berarti kan pemerintah itu butuh orang-orang pakai kendaraan listrik kan? Nah, kendaraan listrik ini yang diproduksi oleh perusahaan asing. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa nggak Indonesia aja yang produksi produk-produk seperti ini? Misalnya kayak bikin mobil listrik sendiri. Kita ngomong fair-fairan aja bahwa produk dari luar itu, dari perusahaan asing itu jauh lebih aman, lebih secure, lebih jadi ketimbang kita pakai produk lokal kita yang masih dalam tahap pembangunan. Nah, infrastrukturnya ini kan udah jadi nih, jadi harus segera dipakai.
mau nunggu sampai kapan sampai Indonesia itu bisa memproduksi produk itu sendiri sampai benar-benar perfect, sampai benar-benar aman. Di sisi lain juga ya, dengan mengambil produk dari perusahaan asing ini bisa mendorong kompetisi di industri lokal itu menjadi jauh lebih sengit, lebih kompetitif. Dan juga bisa ada sharing teknologi sana, sharing knowledge yang membuat produk buatan lokal itu menjadi lebih berkembang. Tapi terlepas dari itu, intinya di sini bukan tentang produk lokal yang masih dalam pengembangan, kualitasnya belum terjamin, atau produk asing yang memang lebih wow, bukan. Intinya di sini adalah bahwa infrastrukturnya itu sudah jadi, harus segera digunakan. Dan pilihan yang paling cepat adalah ya mengambil produk dari perusahaan asing. Lanjut, kita masuk ke manfaat atau dampak yang ketiga, yaitu harga produk dari perusahaan asing itu menjadi jauh lebih murah. Hal ini berlaku kalau memang perusahaan itu membuka pabrik di Indonesia. Kenapa banyak produk asing yang masuk ke Indonesia itu harganya bisa dibilang lumayan mahal? Karena produk itu masuk ke Indonesia dalam kondisi sudah menjadi produk jadi, sehingga ketika kena bea cukai itu menjadi jauh lebih mahal. Sedangkan kalau buka pabrik di Indonesia, yang masuk ke Indonesia itu dari luar kebanyakan ya bahan mentahnya. Dimana bahan mentah itu ketika masuk ke Indonesia bea cukainya jauh lebih murah ketimbang produk jadi. Ketika bahan bakunya itu sudah masuk ke Indonesia, maka proses manufakturnya dilakukan di Indonesia dengan tenaga kerja di Indonesia. Biasanya juga ya perusahaan-perusahaan yang buka cabang di Indonesia itu, mereka itu sudah punya official store mereka sendiri, sehingga distribusinya itu menjadi jauh lebih murah. Karena kalau misalnya belum punya official store, distribusi ke distributor atau gimana, tentunya itu kan ada fee tersendiri yang membuat produknya itu malah makin mahal. Bahkan ya impactnya kalau mereka itu buka official store sendiri di Indonesia, tapi tetap menggunakan jalur distributor, artinya mereka punya dua jalur kan. Harga jual distributor bakal bersaing dengan harga jual dari official store, sehingga mereka itu tidak bisa beda jauh harganya. Nah, hal seperti ini yang membuat harga produk itu menjadi lebih murah, bahkan ketika sudah masuk ke tangan distributor. Langsung aja kita lanjut ke manfaat yang keempat atau dampak yang keempat, yaitu meningkatkan nilai ekspor produk jadi. Hal ini masih berlaku kalau seandainya perusahaan asing itu ngebuka pabrik di Indonesia, di mana tentunya produk-produk yang sudah jadi ini tidak hanya didistribusikan di Indonesia aja, pasti akan ada diekspor ke luar Indonesia. Justru ini kebalikan dari yang tadi, ketika dulu kita impor, kena bea cukai jadi lebih mahal, nah sekarang kita ekspor. Ketika kita ekspor ke negara luar, di situ harganya menjadi lebih naik karena produknya itu adalah produk jadi. Dan tentunya produk jadi itu harganya akan jauh lebih mahal, dan tentunya ini meningkatkan pendapatan untuk perusahaan asing di Indonesia yang juga masuk ke pundi-pundi negara kita. Lanjut ke manfaat selanjutnya, yaitu membuka lowongan pekerjaan. Nah, ini sering banget dibahas lah oleh pengusaha-pengusaha lokal juga, kemudian oleh pemerintah. Tapi tentunya kalau perusahaan asing masuk ke Indonesia, mereka itu kan butuh sumber daya manusia untuk mengelola perusahaan mereka di Indonesia. Mau itu perusahaan cabang, mau itu pabriknya. Dan tentunya agar biayanya menjadi lebih efisien, nggak mungkin dong mereka itu mengimpor orang-orang dari negara mereka, nggak mungkin. Mereka pasti akan pakai orang-orang dari negara kita. Ya mungkin akan ada beberapa orang asing yang dibawa dari luar ke Indonesia, tapi sebagai orang-orang yang memantau, mengobservasi, dan juga mengarahkan. Sehingga nantinya orang-orang lokal kita ini bisa mengelola perusahaan itu sebaik mungkin sesuai dengan visi misi dari perusahaan pusat. Dengan begini tentunya membuka lowongan pekerjaan yang menjadi lebih luas di Indonesia untuk orang-orang lokal kita. Dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, karena kita juga belajar dari orang luar. Ada terjadi transfer knowledge di sana, pertukaran teknologi di sana. Dan tentunya ini bisa dibilang merupakan dampak yang lumayan powerful kalau memang perusahaan asing itu buka perusahaan atau cabang di Indonesia. Dampak yang terakhir yaitu pajak yang masuk ke Indonesia semakin besar. Perlu diketahui bahwa perusahaan asing itu kalau buka cabang atau buka pabrik di Indonesia itu ya mereka harus mengikuti aturan di Indonesia. Salah satunya itu membayar pajak. Dan untuk satu perusahaan asing aja yang buka cabang di Indonesia itu bisa menjadi sumber pendapatan yang besar, karena sumber pajak yang masuk itu menjadi lebih banyak. Dari mana aja? Dari bea cukainya kena. Ketika mereka jualan produk di Indonesia ada PPN, kena juga di sana.
Meskipun PPN-nya itu diterapkan untuk konsumen ya, tetap kan itu artinya pendapatan pajaknya menjadi lebih naik kan. Kemudian mereka membuka lowongan pekerjaan, artinya banyak orang yang mulai bekerja di sana. Dan setiap orang mendapatkan penghasilan kena pajak juga kan, pajak PPH. Dan masih banyak jenis pajak lainnya. Makanya jangan heran kalau pemerintah itu beneran ngejar-ngejar perusahaan-perusahaan gitu untuk ngebayar pajaknya. Ya karena memang pajak yang didapatkan dari perusahaan itu gede-gede. Ya kali kan duit gede masa dibiarin kabur, nggak mungkin, pasti dikejar. Nah, dari 6 manfaat atau dampak yang tadi gue sebutin, makanya jangan heran kalau pemerintah itu berusaha keras melobi perusahaan-perusahaan asing untuk membuka perusahaan cabang atau pabrik di Indonesia. Karena memang manfaat yang didapatkan itu jauh lebih besar ketimbang usaha-usaha yang dikeluarkan kalau berhasil. Jadi bisa dibilang usaha yang dilakukan pemerintah ini adalah investasi jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Tapi terlepas dari itu, nggak semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu berhasil ya. Tentunya banyak pertimbangan yang dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan asing ketika mereka itu ingin menanamkan modal di sebuah negara. Jadi kalau memang usaha yang dilakukan oleh pemerintah itu ternyata berhasil membawa perusahaan asing masuk ke Indonesia, maka kita harus appreciate kepada mereka. Dan kalau memang nantinya usahanya itu ternyata belum berhasil, kita sebagai masyarakat Indonesia jangan terlalu memandang negatif terhadap usaha-usaha pemerintah. Terlebih usaha-usaha seperti ini yang tujuannya itu justru ke arah yang positif banget. Ya kita tahulah bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah itu tentunya ada yang pro ada yang kontra. Tapi untuk usaha-usaha seperti melobi perusahaan asing ini bisa dibilang usaha yang sebenarnya sifatnya itu lebih cenderung ke arah yang positif ketimbang yang negatif. Makanya sebaiknya kita mendukung aja nih pemerintah. Kalau memang belum dapat, kita tetap dukung aja. Karena balik lagi, kegagalan pemerintah dalam melobi perusahaan asing itu bukan berarti mereka gagal total. Mungkin waktunya aja belum tepat. Oke, jadi itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia. Karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.